Khususnya catatan ini untuk teman-teman rider yang ingin ke Komodo. Flores itu the land of diver and rider. 700 km itu selalu berkelok. Nah, buat diver, Kepulauan Komodo itu termasuk yang terbaik di Indonesia. Ikannya besar-besar, terumbu karangnya masih bagus. Saya pertama kali mengunjungi Pulau Flores, khususnya Labuan Bajo, itu tahun 2013. Pada saat itu Bandara Labuan Bajo masih culun. Kemudian berikutnya saya tahun 2014 dengan rombongan diver yang lain, melulu untuk diver. Tahun 2015 saya berkunjung lagi, tujuan utamanya untuk diving. Tetapi untuk menghabiskan no flight time atau waktu tidak boleh terbang setelah melakukan diving, saya bersama teman-teman menyewa sepeda motor menuju Wairebo. Sayang prediksinya meleset. Kami kesorean sampai di Desa Dengek, ini desa terakhir, tempatnya Pak Blasius. Kami dilarang untuk naik ke Wairebo karena sudah malam. Tapi setelah negosiasi ada 3 teman kami, ini orang-orang hebat, sedikit nekat, naik ke Wairebo malam hari. Paginya sudah sampai di Desa Dengek lagi. Karena sore hari kami harus naik pesawat ke Jakarta. Tahun itu juga 2015 kebetulan saya punya kesempatan berkunjung ke sana lagi karena diajak relasi overland dengan mobil dari ND ke Limutu, terus ke barat ke Riung, Bajawa, Ruteng, Wairebo, Labuan Bajo, dan perairan Komodo. Pada saat itu saya berhasil mencapai Desa Wairebo. 2017 saya overland dengan sepeda motor. Start dari Lombok bersama Om Hans Bali dan Om Samuel dari Jakarta. Kami bertemu di Lombok, kemudian overland sampai Larantuka. Saya overland lagi dari Lombok sampai Larantuka. Kali ini bersama istri dan anak saya yang paling kecil, Dio. Ini depan tuh Pulau Komodo tuh, Taman Nasional Komodo. Jam 5:30 pagi baru separuh perjalanan dari Sape menuju Labuan Bajo. Lumayan, bisa tidur pules. Nanti di Labuan Bajo tinggal jalan-jalan. Labuan Bajo lagi ada pembangunan trotoar di seluruh kota. Ini cara kerja kontraktor di Labuan Bajo, membuat jalan macet total. Jalan macet, kemudian banyak debu,
Jadi tidak memungkinkan kami untuk menikmati kota Labuan Bajo. Akhirnya kami masuk hotel, menunggu sampai sore, baru sore hari menikmati Labuan Bajo sebelah utara. Ada jalan baru yang dulu kami belum pernah kunjungi, sama datang menghabiskan sore hari menikmati sunset di salah satu kafe di Labuan Bajo. Hari kedua kami menikmati Kepulauan Komodo, one day trip ke Komodo Island bersama Pak Condo. Saya minta ditemani Pak Condo menggunakan speedboatnya. Dan karena ini musim pandemi, saya memilih ya sudahlah, kami berpisah aja untuk jalan ke sana. Nah, buat teman-teman ya, kalau teman-teman yang diver itu sudah paham betul soal Komodo Island ya, one day trip, LOB. Tapi kalau buat teman-teman rider yang melakukan perjalanan touring ke Flores, itu kalau tidak melakukan one day trip ke Komodo Island itu kurang afdol. Seperti makan bakso nggak pakai sambal, karena eksotis banget. Nah, untuk melakukan one day trip itu bisa dengan beberapa cara. Yang satu itu menggunakan speedboat, itu kalau mau cepat. Yang kedua dengan menyewa kapal kayu. Cuman karena dia jalannya pelan, jadi harus berangkat subuh dan sampai Labuan Bajo malam hari. Tapi sebetulnya sama aja, tinggal mau cepat atau mau lambat. Ada yang senang lambat karena dengan menyewa kapal kayu bisa lebih lama menikmati perairan Pulau Komodo kan. Itu juga ide yang menarik. Yang ketiga adalah LOB, live on board. Jadi menyewa kapal yang lebih besar, terus nginep di kapal. Jadi nanti kita makan tidur di situ. 2 hari 1 malam, bisa menikmati sunrise dan sunset di atas kapal di tengah laut. Nah, itu sensasinya beda lagi. Kemudian sore hari maghrib kapal akan parkir di Pulau Kelelawar. Jadi ada satu pulau, itu isinya kelelawar, jutaan kelelawar. Dan ketika maghrib, kelelawar itu akan terbang ke Flores. Mereka akan mencari makan di hutan Flores. Nah, pada saat terbang itu jutaan kelelawar itu juga sangat mengesankan gitu. Kemudian bagaimana dengan biaya? Nah, biaya ini memang one day trip ini termasuk cukup mahal ya. Kalau ikut travel artinya kita bayar per orang. Kalau kita berangkat sendiri berdua gitu ikut travel, itu mungkin budgetnya sekitar 1,2 atau berapa persisnya ya, mungkin sekitar itu ya per orang. Jadi kita nanti dikumpulin travel ini, mereka sewa speedboat sama-sama, kita berangkat cuman dengan orang yang bukan rombongan kita. Kalau banyak duit ya mau cepet banyak duit sewa speedboat, udah rombongan sendiri gitu kan. Kalau saya beda, walaupun pakai speedboat sendiri karena kenal baik sama Pak Condo itu ya tidak terlalu mahal lah. Kemudian
Kalau paling murah itu rombongan, makanya kalau rombongan rider ada 8 orang, 10 orang gitu ya, itu biaya untuk one day trip menjadi lebih murah. Nah kalau yang paling lumayan mahal ya kalau sewa kapal 2 hari 1 malam, tapi itu pengalaman yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Percaya sama saya. Saya diving 5 hari 4 malam. Itu 4 hari 3 malam untuk divingnya. Kemudian semalam dihabiskan di Labuan Bajo hotel untuk no flight time. Cara menikmati kalau mau berkunjung ke perairan Komodo. Kalau teman-teman rider yang ingin menikmati Pulau Komodo, ada beberapa perlengkapan yang mungkin perlu dipersiapkan supaya bisa maksimal. Yang pertama adalah logistik. Memang biasanya travel itu sudah menyediakan trip itu sudah menyediakan makan siang dan segala macam. Tapi sebaiknya juga kita membawa perbekalan tambahan, terutama air minum. Nah, setelah logistik itu adalah bukan safety gear ya, tapi supaya nyaman aja itu harus bawa topi. Kita kalau trekking di Pulau Rinca itu naik perbukitan, apalagi di Pulau Padar itu kita naik cukup tinggi, itu harus pakai topi dan harus bawa air minum. Kemudian sandal gunung atau sepatu boot. Sekarang udah ada undang-undangan jadi tidak terlalu, tapi menggunakan sepatu boot atau sandal gunung itu lebih baik. Sebaiknya tidak menggunakan sepatu cat yang licin ya. Kemudian sunblock itu juga harus dibawa. Kalau enggak kulit gosong, biasanya di belakang leher sini nih. Karena kita hanya pakai topi, panasan leher sini terbakar. Teman-teman yang mau snorkeling, yang belum biasa ya, kalau yang udah biasa nggak masalah. Itu harus sebaiknya sangat memperhatikan arus, karena arus di Pulau Komodo itu sangat kencang. Sebelum turun, pastikan alat pelampung safety itu sudah dilempar ke laut. Karena pernah dulu satu kawan, saya kira udah pandai berenang, begitu lompat gelagapan. Sementara pelampung tali untuk pegangan belum siap. Jadi itu. Terus kalau rombongan, usahakan satu teman itu mengawasi. Jadi jangan semua 10 orang nyemplung bareng. Mengawasi satu, karena bukan nggak percaya sama kru kapal ya. Kadang-kadang mereka juga sibuk menyiapkan ini itu. Jadi gantian.